Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prinsip Damayanti dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A dengan NIM 19051214004. Di sini akan menjelaskan tentang proyek akhir saya, yaitu simulasi jaringan komputer studi kasus jaringan di SMA Al-Islam. Kita langsung saja. Perancangan jaringan komputer adalah hal yang sangat penting dalam instansi yang sudah menerapkan sistem komputer dalam pengelolaannya. Perancangan jaringan komputer harus sesuai dengan kebutuhan instansi terkait. Instansi yang banyak menerapkan jaringan komputer adalah di bidang pendidikan. Salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Sidoarjo, yaitu SMA Al-Islam, merupakan sekolah menengah atas yang melakukan pemasangan sistem jaringan. SMA Al-Islam menerapkan jaringan komputer untuk mengelola administrasi dan membantu proses belajar mengajar. Maka dari itu, di SMA Al-Islam, mereka membuat 2 lab dan menambahkan jaringan Wi-Fi untuk kelas yang berada di dekat lab tersebut untuk membantu proses belajar mengajar. Kita langsung ke skenario percobaannya. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan pada SMA Al-Islam dengan menggabungkan beberapa simulasi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic, RIP, dan DHCP di atas jaringan wireless seperti gambar berikut. Device yang dibutuhkan beserta IP network yang digunakan adalah device-nya ada PC1, PC2, PC3, printer 1 yang terhubung dengan switch 1 yang berada di lab 1, yang terhubung dengan router 1, kemudian PC4, PC5, PC6, printer 2 yang terhubung dengan switch 2 di lab 2 yang terhubung ke router 2, lalu ada laptop, tablet, smartphone yang terhubung dengan AP1 yang terhubung juga ke switch 3 di ruang kelas, kemudian ada DHCP server juga yang terhubung dengan switch, kemudian switch tersebut terhubung ke router 2. Jadi di skenario ini ada 3 ruangan, yaitu di lab 1, lab 2, dan ruangan kelas. Kemudian IP network yang digunakan akan saya jelaskan langsung ke Cisco Packet Tracer. Langsung ke langkah percobaan saja. Yang pertama, kita buat simulasi jaringan seperti gambarnya yang tadi. Seperti ini jaringannya. Kemudian kita setting IP gateway router, IP address, netmask, dan gateway. Kita mulai dari PC1. Ini sudah saya isi IP-nya. Di PC1 IP address-nya 192.168.4.1. Karena ini slice 26, maka subnet mask-nya 255.255.255.192. Dan gateway-nya 192.168.4.20. Kemudian lanjut ke PC2. IP-nya 192.168.4.2, subnet mask-nya 192, gateway-nya sama 192.168.4.20. Kemudian di PC3, IP-nya 192.168.4.3, subnet mask-nya sama 192, gateway-nya juga sama 192.168.4.20. Lalu ke printer, gateway-nya 192.168.4.20, IP address-nya sendiri 192.168.4.4, dan subnet mask-nya ini 192. Jangan lupa di-on-kan. Kemudian kita ke ini, jangan lupa di-on-kan semua per statusnya. Kemudian ke router, ini fast Ethernet 0 yang terhubung ke switch 1, IP address-nya 192.168.4.20, subnet mask-nya ini 192, jangan lupa di-on-kan. Kemudian serial 2 ini menuju ke router 2,
IP address-nya 14.14.4.1. Subnet masknya ini karena ini /24. Kemudian PC 4 IP-nya 192.4.4.70. Subnet masknya ini /26. Jadi ininya 192, gateway-nya 192.4.4.80. Kemudian PC 5 IP-nya 192.4.4.71, subnet masknya sama, kemudian default gateway-nya juga sama, 192.4.4.80. Kemudian PC 6 IP-nya 192.4.4.73, subnet masknya juga sama, default gateway-nya juga sama, 80. Kemudian printer gateway-nya 192.4.4.80. Kemudian IP-nya printer 2 sendiri 192.4.4.74. Subnet masknya ini jangan lupa di-on-kan. Kemudian ke DHCP server, IP address-nya 192.5.4.129, subnet masknya ini 192, gateway-nya 192.5.4.150. Kemudian di router, di fast Ethernet 0 terhubung dengan switch 3 yaitu 192.5.4.150, dan fast Ethernet 1 ini terhubung dengan switch 2, IP-nya 192.4.4.80, dan kemudian serial 2 ini terhubung dengan router 1 yaitu 14.14.14.4.2. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan mengisi network routing RIP di setiap router. Nah, ini ngisinya di sebelah sini. Yang pertama ini adalah 14.14.4.2, jadinya otomatis seperti ini. Yang kedua ini 192.168.4.20, jadinya seperti ini. Kemudian kita isi juga di router 2. Ngisinya juga sama di sini. Yang pertama ini 14.14.4.1, yang kedua ini 192.4.4.80, dan yang ketiga 192.5.4.150. Kemudian ke langkah selanjutnya, setelah selesai menambahkan network routing RIP tadi, kita tambahkan perintah pada tab CLI di router, dan kita beri perintah no auto summary version 2. Di router 2 juga sama, CLI version. Setelah itu, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing di tiap router, yaitu di config setting kita save, config setting kita save. Untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka kita akan menekan tombol power cycles, kita yes. Nah, ini kita tunggu dulu sampai jaringannya tersambung lagi. Kita tunggu beberapa saat.
Jika sudah selesai, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, kita kembali ke CLI, lalu kita beri perintah show IP route, sehingga akan tampil hasil tabel routing seperti ini. Nah, jika ada R-nya ini berarti routingnya sudah berhasil. Kita ke router 2 juga sama, show IP route. Nah, ini ada R-nya juga, berarti ini sudah berhasil. Kita lanjut. Setelah men-setting network routing RIP setiap router, kita lanjutkan setting AP1 pada port 1. Kemudian SSID ininya AP1, channelnya 1, kemudian metode autentikasinya PPA2PSK, dan passwordnya ASD/FGH/JKL. Dan jangan lupa meng-on-kan port status. Jika sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan men-setting laptop, tablet, dan smartphone pada wireless 0. Ininya SSID-nya AP1, kemudian autentikasinya PPA2PSK, kemudian passwordnya ASD/FGH/JKL. Begitu pula dengan tablet wireless 0, ini SSID-nya AP1, autentikasinya PPA2PSK, dan passwordnya ASD/FGH/JKL. Smartphone juga sama, SSID-nya AP1, autentikasinya PPA2PSK, dan passwordnya ASD/FGH/JKL. Setelah itu, kita lanjutkan setting DHCP pada server di ruang kelas dengan settingan sebagai berikut. Di service DHCP. Nah, ini default gateway-nya 192.5.4.150, kemudian start IP address-nya dimulai dari 192.5.4.128. Subnet masknya ini 192, dan jangan lupa kita save. Kemudian pada laptop, tablet, dan smartphone, kita setting IP-nya menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, ini DHCP, ini sudah mendapatkan IP dari DHCP server, yaitu IP-nya 192.5.4.131, kemudian subnet masknya ini 192, dan default gateway-nya 192.5.4.150. Kemudian lanjut ke tablet, ini DHCP, kemudian IP address-nya sudah diterima dari DHCP server, yaitu 192.5.430. Kemudian subnet masknya ini 192, default gateway-nya 192.5.4.150. Kemudian smartphone juga sama, mendapatkan IP 192.5.4.132, subnet masknya ini 192, gateway-nya juga sama 192.5.4.150. Nah, untuk mengetahui apakah device sudah terhubung atau belum, kita akan melakukan percobaan, yaitu kita tetap di mode real time, lalu kita lakukan add simple PDU untuk memastikan bahwa device sudah terhubung semua. Jika hasil uji coba akan muncul successful, berarti menandakan bahwa PDU berhasil dikirim. Kemudian kita buat skenario seperti berikut. Yang pertama,
kirim paket simple PDU dari PC1 ke printer. Kita coba kirim datanya dari PC1 ke printer. Nah, ini successful. Kemudian skenario kedua, kita kirim dari PC2 ke PC4. Berarti kita mengirim data dari lab 1 ke lab 2. Nah, ini juga successful. Kemudian selanjutnya dari PC3 ke laptop. Ini berarti seseorang dari lab 1 mengirim data ke siswa dari ruang kelas. Nah, ini juga successful. Kemudian PC5 ke printer 2. Ini juga successful. Selanjutnya PC6 ke tablet. Ini berarti juga ada orang dari lab 2 mengirim data ataupun file ke siswa di ruang kelas. Nah, ini juga successful. Lalu laptop ke printer 1. Ini berarti jika ada anak dari ruang kelas ingin menggunakan printer, bisa dari printer lab 1 atau lab 2. Ini kita gunakan di printer lab 1. Nah, ini juga successful. Ini yang terakhir, dari smartphone ke printer 2. Kita coba. Ini juga successful. Ini successful semua, berarti device sudah terhubung semua. Nah, setelah membuat skema jaringan ini, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan jaringan komputer dapat membantu proses belajar mengajar, seperti tersedianya lab komputer dan tersedianya jaringan Wi-Fi yang saling tersambung dapat mempermudah siswa dan guru dalam mengirim file, pesan maupun ingin menggunakan printer dapat langsung terlaksana karena semuanya sudah terhubung. Sekian penjelasan proyek akhir saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.